Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan kota Pekanbaru tidak luput dari penyebaran virus COVID-19. Kasus pertama COVID-19 di Riau tercatat pada pertengahan Maret 2020, yaitu seorang pria berusia 63 tahun yang sebelumnya mempunyai riwayat perjalanan ke Malaysia. Hingga tanggal 20 Agustus 2020, terdapat 1.050 kasus positif, 659 orang dinyatakan sembuh, dan 16 orang meninggal. Adanya COVID-19 memiliki dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Pekanbaru. Pada bidang transportasi, terdapat pembatasan jumlah penumpang. Masyarakat pun dihimbau untuk meminimalisasi kegiatan di luar ruangan. Hal ini mengakibatkan sepinya pengunjung di tempat wisata Pekanbaru. Kegiatan tatap muka di sekolah pun terpaksa ditiadakan dalam batas waktu yang belum ditentukan. Kegiatan di tempat ibadah sempat dibatasi hingga kembali dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 seperti menyediakan tempat pencucian tangan, serta memberikan himbauan tentang protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru, berupa wajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Untuk itu, kesadaran masyarakat dibutuhkan dalam memerangi COVID-19 ini. Pendidikan di Pekanbaru pun menjadi salah satu bidang yang terdampak akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pembatasan interaksi, siswa-siswi harus belajar dari rumah. Dalam hal ini, orang tua diharapkan dapat berperan aktif untuk mengawasi kegiatan belajar anak di rumah. Kami berkesempatan mewawancarai Kepala Sekolah Dasar Negeri 48 Pekanbaru. Satu, kalau saya katakan sunyi sekolah, sepi sekolah. Kemudian yang kedua, kalau sudah sunyi sekolah, sepi sekolah, guru-guru tidak bergairah untuk datang ke sekolah karena tidak ada yang akan dikejarnya anak muridnya. Yang ketiga, kalau tidak ada murid, tidak ada terjadi pembelajaran tatap muka. Sementara yang mendorong guru-guru untuk datang ke sekolah adalah murid-muridnya tersebut. Dia bergairah semangat ke sekolah, guru-guru tersebut mengejar murid-muridnya untuk belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Kalau untuk pengoptimalan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi ini, sejak tanggal 13 Juli sudah masuk, tapi belum aktif. Setelah 1 minggu ada edaran dari kantor dinas bahwasanya, kantor dinas pendidikan bahwasanya harus wajib dilaksanakan pembelajaran itu melalui daring maupun luring. Daring itu adalah dalam jaringan. Kalau di SD kita ini, SD 48 Pekanbaru, daringnya melalui WA, ada yang melalui classroom, beberapa guru melalui classroom. Terus dalam daring tersebut, melalui WA dikirim guru yang mengajar tersebut melalui video dan akan disimak oleh anak-anak kita atau murid-murid kita di rumah masing-masing. Setelah itu pembuatan latihan oleh gurunya. Nanti setiap selesai satu pembelajaran, mereka akan mengantar pekerjaan mereka ke sekolah kembali. Yang mengantarnya adalah orang tuanya, bukan muridnya. Karena untuk
pembatasan penularan COVID-19. Yang berikutnya, kalau classroom itu juga sekali seminggu mengantar pelatihan yang dibuat oleh gurunya. Kan tadi ada daringnya, ada luringnya. Bagi orang tua ataupun anak yang tidak mempunyai HP Android, tidak ada HP Android di rumahnya, maka diperbolehkan sekolah untuk datang ke sekolah hanya beberapa orang, terhitung hanya 1-5 orang saja. Itu pun secara bergantian. Itu namanya luring luar jaringan. Berarti tatap muka satu persatu, pulang dia, besok harinya berganti orangnya, besok harinya begitu juga. Hanya 5 orang kira-kira paling maksimal. Setiap kelas seperti itu. Harapan kami di sekolah ini, khususnya SD 48 Pekanbaru pada umumnya, Kota Pekanbaru pada umum seluruhnya adalah Indonesia dan internasional. Mungkin jadi ya secepatnya lah hilang semua virus COVID-19 ini, agar keadaan seluruh kegiatan di dunia ini kembali normal, seperti utamanya belajar. Anak SD itu kalau tidak tatap muka, tidak belajar maksimal, dia akan bermain-main saja di rumah dan akan pergi keluar walaupun dikatakan orang tuanya tetap di rumah. Jadi kita harap bersama, khususnya di SD 48 Pekanbaru, hilang secepatnya COVID-19 ini agar terlaksana pembelajaran yang maksimal. Pada kali ini, kami berkesempatan melakukan kegiatan sosialisasi COVID-19 pada lansia di Panti Jompo Husnul Khotimah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan tentang COVID-19 pada lansia, dikarenakan lansia merupakan kelompok usia rentan terdampak COVID-19. Panti Jompo Husnul Khotimah terdiri dari 13 wisma yang dihuni oleh 64 orang lansia. Kegiatan yang kami lakukan diantaranya sosialisasi COVID-19, penyuluhan adaptasi kebiasaan baru, serta pembagian hand sanitizer alami pada lansia. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lansia terhadap risiko dan upaya pencegahan COVID-19. Kami mewawancarai salah satu pengurus dan lansia di Panti Jompo Husnul Khotimah untuk mengetahui dampak COVID-19 pada lansia. Terhadap kegiatan di panti ya begini, memang sejak pandemi COVID itu ada beberapa kegiatan yang dibatasi sesuai dengan himbauan dari pemerintah protokol kesehatan pencegahan penularan COVID. Jadi yang biasanya kita ada beberapa kegiatan selama ada hari lanjut usia, itu diperingati biasanya kan dengan ada kegiatan. Namun karena pandemi COVID itu kita tiadakan. Nah, memang beberapa hari yang lalu karena mengingat kita 3 tahun itu tidak dilaksanakan, ditambah pula dengan tahun ini sudah ada COVID. Nah, jadi menimbang kakek nenek juga jangan terlalu mumet, tak ada hiburan. Kita coba juga karena 17 Agustus kita laksanakan juga, tapi dengan perhatikan protokol COVID, kita buat berjarak dan pakai masker. Yang tidak pakai masker kita suruh balik ke wismanya kembali. Nah, itu juga kita yang biasanya kegiatan itu berlangsung sampai sore, itu kita pastikan hanya beberapa jam, setengah hari dari pagi dari jam 8 sampai jam 11. Memang ada kegiatan yang dibatasi.
Ya, Panti juga udah mencoba melakukan beberapa upaya pencegahan. Yang diantaranya yang pertama itu tentu kita menerapkan apa yang menjadi himbauan pemerintah, menerapkan protokol kesehatan itu untuk memakai masker, menjaga jarak, menghindari berkumpul-kumpul. Artinya kalaupun ada berkumpul juga dalam jumlah yang tidak banyak, umpama kadang-kadang kakek nenek kan kumpul mungkin ada sampai 5-7 orang, 8 orang. Jadi ya kalau kumpul ya hanya 3-4 orang. Kalau nggak perlu juga nggak usah kumpul-kumpul, itu yang kita himbau. Kemudian ada juga bantuan kerjasama dari BNPB melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, ini kita lakukan rutin, nampaknya memang rutin. Jadi artinya ada sekali beberapa minggu itu dilakukan untuk penyemprotan disinfektan. Kemudian juga pengecekan kesehatan rutin dilakukan. Nah, seumpama ada satu gejala yang mirip dengan seumpama gejala COVID, itu cepat kita respon, memastikan apakah kondisi kakek nenek kita, orang tua kita ini dalam keadaan yang tidak tertular COVID. Nah, kalau memang penyakit lain tentu diatasi dengan treatment yang berbeda, kan begitu. Nah, itu. Kita berharap barangkali ini harapan kita bersama bahwa COVID ini segera berlalu, segera berakhir, dengan tetap kita waspada, karena berlalunya COVID ini memang hanya Tuhan yang menentukan, begitu. Namun dalam kuasa Tuhan, Allah yang menentukan untuk menarik. Ketika Allah itu menurunkan suatu katakanlah virus, penyakit, tentu Allah sendiri yang akan mengambilnya kembali. Namun kita selaku insan, manusia, tentu kita berusaha untuk menjaga itu, menjaganya dengan tetap menerapkan pola perilaku hidup bersih. Ya. Lalu, bagaimana tanggapan lansia terhadap COVID-19? Perbedaan kurang anak payah apa kan? na pagbibalik alamat dari katatinya telan cukup pun telan lambat dari pergi jadi tak pergi Jadi susah pergi-pergi ya kan? ya. Kalau gitu, kalau itu bisa cepat dari berhenti ya. COVID. COVID-19 merupakan permasalahan serius karena berdampak pada berbagai sektor. Pandemi COVID-19 masih melanda dunia hingga saat ini, maka perlu usaha dan kesadaran bersama agar pandemi ini cepat berakhir.